Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, pertama-tama nama saya Eril Syahrain. Saya dari Universitas Pamulang, program studi Teknik Informatika semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan Java, Kotlin, dan Flutter. Di sini sebagai tugas untuk mata kuliah Mobile Programming. Oke, langsung saja kita pada materinya. Oke, sebelum kita bicara tentang definisi Java, terus nanti kita bicara tentang perbedaan antara ketiganya, pertama-tama saya ingin menceritakan tentang sejarah penamaan Java yang menurut saya agak unik. Kita sama-sama tahu bahwasannya James Gosling itu penemu dari Java, bahasa pemrograman Java. Yang menarik adalah suatu hari Bapak James Gosling ini ketika sedang mengembangkan bahasa pemrograman Java itu bingung tentang penamaan bahasa pemrograman yang akan dia selesaikan. Suatu hari Bapak James Gosling ini melihat keluar jendela dari jendela kantornya, itu adalah ada pohon oak. Nah, yang menarik adalah sebelum penamaan bahasa pemrograman itu dinamakan Java, bahasa pemrograman Java itu dahulunya bernama OAK. Nah, karena terinspirasi dari pohon yang ada di luar halaman si Bapak James Gosling ini. Selanjutnya, penama OAK ini tidak bisa dipakai sebagai versi rilis karena perangkat lunak lain sudah didaftarkan sebagai hak cipta penamaan OAK itu. Jadi nggak bisa nih Bapak James Gosling untuk mempatenkan hak karyanya itu nggak bisa pakai OAK karena sudah ada brand, karena sudah ada penamaan tersebut untuk perangkat lunak. Akhirnya nggak bisa dong. Selanjutnya, faktanya James Gosling ini, Bapak James Gosling itu sangat suka terhadap kopi. Dia tuh suka ngopi orangnya. Dan yang menariknya adalah bahasa pemrograman Java itu dinamakan Java karena dia sangat suka dari kopi yang ada di Pulau Jawa, yang dimana Java itu bahasa Inggrisnya dari Jawa. Dan singkat cerita, kesimpulannya Bapak James Gosling ini dapat inspirasi dari kopi yang dia minum yang berasal dari Pulau Jawa. Itulah penamaan bahasa pemrograman Java, sejarahnya. Selanjutnya kita masuk kepada definisi apa itu Java. Java itu, mari kita lihat definisi dari yang saya riset. Saya melihat dari website Java itu sendiri, dari website Y3 School, tapi saya mendapat uh, definisi dari Wikipedia yang sangat menarik. Java merupakan bahasa pemrograman yang bersifat umum dan non-spesifik atau general purpose dan secara khusus didesain untuk memanfaatkan dependensi implementasi seminimal mungkin. Bahasanya agak sedikit teknis, tapi yang menarik itu ketika kita ulik. Pertama-tama kita bedah secara umum, bersifat umum atau non-spesifik. Apa itu artinya? Jadi Java itu tidak terbatas hanya untuk aplikasi Android saja. Java itu bisa bikin aplikasi desktop dengan pakai Java FX. Juga dia bisa bikin yang umum kita tahu sebagai aplikasi mobile Android, juga bisa bikin aplikasi web atau backend. Secara khususnya backend itu menggunakan Spring. Juga bisa buat IoT, Internet of Things, juga bahkan bisa bikin game. Dan situ ada tanda kurung general purpose. Nah, bentar. Ada tanda kurung general purpose. Apa itu maksud dari general purpose? General purpose itu definisinya enaknya kita pakai lawannya. Lawannya itu domain spesifik. Contoh domain spesifik itu adalah bahasa pemrograman SQL. Bahasa pemrograman SQL itu spesifik untuk database. Juga selain SQL itu ada HTML. HTML kan khusus untuk
khusus untuk web. Jadi dia spesifik gitu untuk sesuatu teknologi. Kalau si Java ini dia bisa kan, bisa desktop, bisa mobile, bisa game, bisa IoT, dan jadi dia tuh nggak non spesifik. Selanjutnya, secara khusus didesain untuk memanfaatkan dependensi implementasi seminimal mungkin. Jadi maksudnya apa? Itu memang agak teknis sebenarnya. Cuma yang menarik adalah intinya kita nggak terlalu banyak bergantung pada detail teknis platform yang digunakan. Artinya dia itu secara dependensi itu artinya dirancang supaya kode program tidak bergantung pada sistem tertentu yang seperti tadi kita jelaskan. Oke, itu definisi singkat tentang Java. Selanjutnya kita selalu menarik soal penamaan dari suatu teknologi karena ada sejarahnya pasti. Yang menarik, masuk kita materi kedua yaitu Kotlin. Selanjutnya pertama-tama kita masuk ke sejarah penamaan Kotlin. Sejarah penamaan Kotlin ini menarik karena tim pengembang itu memutuskan menamakannya Kotlin dengan mengambil nama dari sebuah pulau di Rusia ternyata. Tuh. Jadi ini antara di antara Saint Petersburg. Oke. Jadi yang bikin si Kotlin ini si Google. Selanjutnya apa itu Kotlin? Mari kita lihat definisi lagi dari Wikipedia. Kotlin adalah sebuah bahasa pemrograman dengan pengetikan statis yang berjalan pada mesin virtual Java maupun menggunakan compiler RLVM yang dapat pula dikompilasikan ke dalam bentuk kode sumber JavaScript. Wikipedia. Baik, mari kita bedah satu-satu seperti pengertian Java. Kotlin sebagai sebuah bahasa pemrograman dengan pengetikan statis. Artinya apa? Setiap variabel punya tipe data yang jelas sejak awal dan dicek oleh compiler saat waktu kompilasi atau sebelum dijalankan. Contoh, ketika kita mengasih angka ke nama, Kotlin langsung protes saat dikompil, bukan saat aplikasi sudah berjalan. Dan itu contohnya pengetikan statis. Selanjutnya kita masuk ke kata kunci kedua, mesin virtual Java. Artinya Kotlin kompatibel dengan Java. Ini yang bikin Kotlin tuh famous. Karena bisa dikompilasi jadi bytecode yang dijalankan di atas JVM Java Virtual Machine. Nanti kita ulas lagi. Jadi gimana ya? Kita tuh bisa pakai library Java di Kotlin. Dan itu tanpa masalah. Dan ini jadi Kotlin bener-bener populer karena ya dia bisa memakai library Java dengan bahasa yang lebih ringkas gitu. Selanjutnya, ataupun menggunakan compiler RLVM. RLVM adalah infrastruktur compiler modern. Dengan RLVM, Kotlin bisa dikompilasi jadi kode natif misalnya untuk iOS atau sistem operasi lain tanpa perlu JVM. Jadi natif itu seperti kode yang benar-benar ditulis seperti hardcode gitu ya. Jadi sebenarnya apa perbedaan Kotlin sama si Java tadi kan? Analogi sederhananya, saya ingin menggunakan analogi sederhana. Jadi kita bayangin Java itu kayak mobil tahun 2000-an. Kuat, bisa jalan jauh, tapi fiturnya lama dan juga boros gitu. Dan Kotlin ini hadir sebagai mobil di tahun 2020, ringkas, hemat, smart, dan bisa dipakai semua untuk suku dan ringkas, hemat, smart, dan bisa juga pakai suku cadang si Java mobil tahun 2000. Selanjutnya kita masuk ke Flutter. Apa itu Flutter gitu kan, pertanyaan mendasarnya. Simpelnya adalah
Flutter adalah framework. Apa itu framework? Kumpulan library, aturan, atau alat bantu yang sudah disiapkan agar kita bisa membangun aplikasi lebih cepat dan rapi. Sangat template sekali. Sebelum masuk ke situ sebentar. Jadi apa itu framework? Intisari dari framework itu apa? Bisa diterjemahkan framework itu adalah kerangka kerja. Jadi kumpulan library, alat bantu yang sudah rapi. Jadi gini, perbedaannya antara framework dan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman tuh kayak bahan baku. Misalnya kita mau bikin rumah nih, bahasa pemrograman itu bahan baku kayak semen, pasir, dan kayu. Framework itu sebagai kerangka rumahnya yang udah jadi. Sebagian ada struktur tiang, ada jalur kabel, dan lain-lainnya gitu. Jadi tinggal disusun sebagai suatu rumah yang bakalan jadi gitu. Intinya gini, framework butuh bahasa pemrograman, tapi bahasa pemrograman belum tentu butuh framework. Framework bikin pekerjaan lebih cepat, terstruktur, dan lebih rapi. Bahasa itu fondasi, framework itu alat bantu bangun rumah gitu jadinya singkatnya ya. Lalu si Flutter ini framework apa kan gitu pertanyaannya. Dia adalah framework aplikasi multi platform. Dia bisa buat Android, bisa buat iOS, bisa buat web, bisa buat desktop dari satu kode base. Dan di sini ada tanda ini, artinya framework ini menggunakan bahasa Dart. Jadi perbedaan yang tadi kalau kita teliti, si Java itu bisa Android tapi dia nggak bisa OS, nggak bisa iOS. Dan si Flutter ini bisa multi platform, bisa Android, bisa iOS juga. Selanjutnya, lalu apa perbedaan dari ketiganya kan, pertanyaannya itu. Setelah kita bicara soal sejarah penamaan mereka bertiga, juga tentang definisi mereka bertiga, kita masuk ke bagian intinya, yaitu apa perbedaan dari ketiganya. Masuk kita ke slide perbedaan. Pertama, di sini ada Java. Bahasa Java itu, oke, kita sama-sama tahu dia bahasa pemrograman. Dia sudah lama digunakan dan ya untuk Android native gitu. Dia juga ada framework kayak juga. Di sini Verbose itu dia itu banyak baris kode tapi sangat powerful, itu artinya. Dan juga di sini buat backend juga bisa, buat desktop, buat IoT. Masuknya perbedaan di Kotlin. Kotlin itu lebih modern dan lebih ringkas gitu. Juga digunakan untuk Android native. Juga dia dirancang untuk menggantikan Java dengan sintaks yang lebih bersih dan lebih aman. Fully interoperable. Dia bisa dengan Java, jadi bisa saling pakai gitu. Si Kotlin bisa pakai sintaks-sintaks yang ada di Java gitu. Dan dia juga Android modern dan aplikasi yang clean, lebih cocok untuk Android modern dengan UI yang modern. Lanjutnya kita masuk ke Flutter. Di perbedaan Flutter ini, pertama-tama perbedaan yang mencolok dari ketiganya, dia beda sendiri karena dia adalah framework UI, framework dari bahasa Dart. Dia juga aplikasi multiplatform, dan di sini ada plusannya karena dia tuh bisa iOS gitu. Kenapa sih si Java ini nggak bisa multiplatform seperti Flutter yang bisa berjalan di operasi sistem iOS? Karena iOS ini punya regulasi keamanan yang sangat ketat gitu, nggak cuma
sembarangan orang bisa bikin aplikasi di sistem operasi iOS. Makanya si Java ini uh, belum bisa untuk diinstal di iOS gitu. Juga dia fokus antarmuka pengguna yang lebih indah dan interaktif. Hot reload dan performa tinggi si Flutter ini. Jadi mungkin itu definisi, sejarah, dan perbedaan dari ketiganya. Mungkin cukup sampai saat ini videonya. Saya Hairil Syahrain, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.